warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perkembangan dan tokoh-tokoh manajemen. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Agung Cantika Dewi. Di sebelah Saya Anang Makbul. saya Andini Amelia Rahmadani Eka Putri. Saya Angga Purnama. Inilah penjelasan dari kami. Sejarah perkembangan manajemen. Manajemen sebenarnya sama usianya dengan kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya manusia akan kehidupan sehari-harinya tidak terlepas dari prinsip-prinsip manajemen yang dimulai sejak peradaban Mesir. Perkembangan manajemen. Daniel Bryan merupakan pengajar dari Universitas Negeri Florida. Beliau banyak menulis buku. Salah satu bukunya menceritakan sejarah perkembangan manajemen. Dia menceritakan perkembangan ilmu manajemen ke dalam 4 tahapan. Yang pertama, pemikiran awal manajemen. Yang kedua, era manajemen sains. Yang ketiga, era manusia sosial. Dan yang keempat, era modern. Aliran manajemen. Yang pertama, aliran klasik. Manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah adalah pendekatan klasik untuk manajemen yang menekankan penerapan prinsip-prinsip ilmiah, termasuk peningkatan efisiensi, kinerja, produktivitas melalui analisa dan rasional terhadap komponen-komponen produksi. Prinsip dasar manajemen ilmiah. Yang pertama, perkembangan manajemen ilmiah dengan metode terbaik. Yang kedua, seleksi karyawan dengan cara ilmiah. Yang ketiga, mengembangkan dan pendidikan karyawan dengan ilmiah. Yang keempat, hubungan atau kerjasama yang erat antara manajer dan karyawannya. Selanjutnya, organisasi klasik. Organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku dan tidak mengandung kreativitas. Kedua, aliran perilaku. Aliran perilaku adalah aliran yang memusatkan kajian pada aspek manusia. Yang ketiga, aliran ilmu manajemen modern. Aliran ilmu manajemen dibagi menjadi 2. Yang pertama, aliran perilaku organisasi yang terdiri dari pengambilan aliran perilaku hubungan manusiawi dan ditandai dengan pendapat baru tentang perilaku manusia dan sistem sosial. Pendekatan manajemen. Yang pertama, pendekatan sistem. Organisasi sebagai suatu kesatuan yang saling menguntungkan. Terdiri dari 2 sistem, yaitu terbuka. Maksudnya proses transformasi input menjadi output dan feedback terhadap lingkungan. Yang kedua, tertutup. Maksudnya fokus ke satuan internal. Yang kedua, pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi adalah menerapkan berbagai pendekatan manajemen pada kehidupan nyata atau kondisi dan situasi tertentu. Tugas manajer adalah mengidentifikasi teknik dan situasi dalam mencapai tujuan. Kombinasi pendekatan klasik dan hubungan manusiawi. Terdapat 3 kaidah utama, yaitu lingkungan, konsep, dan teknik, dan hubungan kontingensi antara keduanya. Perkembangan manajemen mendatang. Yang pertama, dominan, dapat menjadi aliran utama yang dominan. Yang kedua, divergen, aliran akan berkembang. Yang ketiga, convergen, antar aliran menjadi sepaham. Berdasarkan perkembangan manajemen tersebut, terdapat pula tokoh-tokoh yang berkontribusi di dalamnya. Yang pertama yaitu ada Adam Smith. Pada tahun 1776, Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik yang sangat terkenal, yaitu The Wealth of Nations. Dalam bukunya, ia berkata bahwa keunggulan ekonomis yang akan diperoleh organisasi dari pembagian kerja atau division of labor, yakni perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang lebih spesifik dan berulang. Adam Smith melakukan penelitian pada sebuah perusahaan peneliti. Ia berkata bahwa dengan 10 orang, perusahaan dapat menghasilkan 48.000 peneliti dalam 1 hari, sedangkan untuk 10 peneliti hanya dapat dilakukan oleh 1 orang dalam 1 hari. Berdasarkan hal tersebut, Adam Smith menarik kesimpulan bahwa dengan meningkatkan tingkat produktivitas dengan menghemat waktu, meningkatkan keterampilan para pekerja, dan menciptakan mesin serta penemuan lain yang bisa menghemat tenaga kerja. Kemudian tokoh selanjutnya dalam perkembangan ilmu manajemen yaitu Charles Babbage. Beliau merupakan mahal guru matematika dan menerbitkan suatu buku yang berjudul The Economy of Manufacture. Berdasarkan hal tersebut, beliau mencetuskan time observation. Yang pertama yaitu jangka waktu pada setiap proses produksi. Yang kedua, pentingnya efisiensi para pekerja. Dan yang ketiga, biaya yang pasti bagi setiap proses produksi. Tokoh selanjutnya yaitu Robert Owen, yaitu Bapak Manajemen Personalia. Pada tahun 1800-an,
Robin Owen mencurahkan perhatiannya pada penggunaan faktor produksi mesin dan faktor produksi tenaga kerja. Dia mengatakan bahwa apabila mesin diadakan suatu perawatan yang baik akan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Demikian pula halnya kepada tenaga kerja. Apabila tenaga kerja dipelihara dan dirawat dengan baik dalam artian diberikan tunjangan dan lain sebagainya. Tokoh yang selanjutnya yaitu Frederick Winslow Taylor. Sekitar tahun 1900-an, Taylor menciptakan sebuah buku yang berjudul Principle of Scientific Management. Di dalam bukunya tersebut terdapat 4 prinsip manajemen ilmiah menurut Taylor. Yang pertama yaitu melenyapkan metode lama yang sifatnya coba-coba. Yang kedua yaitu memilih pekerja yang terbaik pada tugas tertentu atau dididik dan dilatih. Ketiga yaitu kerjasama manajer dan pekerja harus terjalin baik. Yang keempat, pembagian tanggung jawab yang jelas. Karena karya tersebut Taylor kemudian disebut Bapak Scientific Management. Berdasarkan pengembangan sebelumnya, Henry Lawrence melengkapi dengan teori tax and bonus. Inilah awal pemikiran perlunya insentif atau bonus dalam bidang perindustrian berdasarkan hal yang telah dilakukan, agar para pekerja atau karyawan lebih bersifat rajin dan kooperatif. Kemudian, hal tersebut pula disempurnakan oleh Lillian Gilbert dan Frank B. Gilbert. Mereka merupakan pasangan suami istri yang memunculkan sistem The Gilbert atau sistem cepat. Cepat di sini memiliki arti mengurangi gerakan yang tidak perlu dalam suatu pekerjaan sehingga lebih efektif dan efisien waktu. Hal tersebut kemudian didukung dengan alat yang bernama micromotion yang mereka ciptakan. Tokoh yang selanjutnya adalah Henry Fayol. Henry Fayol ini merupakan direktur tambang logam di Prancis yang mengemukakan gagasan tentang 5 fungsi manajemen yang berupa planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling. Gagasan ini beliau gunakan sebagai kerangka dalam bukunya yang berjudul General dan Industrial Management. Henry Fayol ini memiliki 14 prinsip manajemen, yaitu pembagian kerja atau division of work, kekuasaan dan tanggung jawab. Yang ketiga ada kedisiplinan, kesatuan perintah, kesatuan arah, kepentingan individu harus tunduk dengan kepentingan umum, upah atau gaji yang adil, sentralisasi atau pemusatan wewenang, wewenang yang jelas atau hierarki, tata tertib, keadilan manajemen, stabilitas kepegawaian, inisiatif rencana baru, dan juga loyalitas. Tokoh yang selanjutnya adalah Mary Parker Follett. Beliau ini menerbitkan buku yang berjudul Creative Experience yang mengutamakan integrasi sebagai sebuah cara dalam mengurangi konflik dengan tujuan kelompok yang harus berdasarkan pada etika kelompok melainkan bukan pada individualisme. Dengan kata lain, manajer dan karyawan menjadikan mereka sebagai mitra bukanlah lawan. Yang selanjutnya ada William Edwards Deming. Beliau ini adalah seorang profesor, penulis maupun konsultan yang dianggap sebagai bapak kontrol kualitas berpendapat. Beliau menekankan akan pentingnya peningkatan kualitas dengan menyusun teori 5 langkah reaksi berantai. Apabila kualitas ini ditingkatkan, maka yang akan terjadi adalah berkurangnya biaya untuk perbaikan karena kesalahannya sedikit, produktivitas yang akan semakin meningkat, pasar yang meningkat, dan keuntungan meningkat sehingga perusahaan dapat bertahan, dan juga pastinya jumlah pekerja akan bertambah. Tokoh selanjutnya adalah Max Weber. Beliau merupakan seorang ahli fisiologi asal Jerman yang menggambarkan sebuah tipe ideal bagi organisasi yang disebut dengan biroaksi. Namun beliau sadar bahwa biroaksi yang ideal ini tidaklah ada dalam realita, sehingga beliau hanya mengilustrasikannya saja tipe organisasi tersebut dengan maksud dan tujuan agar dapat menjadikannya sebagai landasan untuk berteori tentang bagaimana pekerja dapat dilakukan dalam kelompok yang besar atau organisasi yang besar. Dan hingga saat ini teorinya dapat dijadikan sebagai contoh desain struktural bagi organisasi yang besar. Tokoh yang selanjutnya adalah Patrick Blackett. Beliau ini mencetuskan ilmu riset operasi yang merupakan kombinasi dari teori statistika dan juga teori mikroekonomi yang dikenal sebagai dengan sains manajemen. Beliau juga melahirkan salah satu buku yang paling awal tentang manajemen terapan, yaitu tentang konsep korporasi. Sekian penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.